Halo guys, welcome to Noob Signer. Di video kali ini kita akan buat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi yang biasa dibuat ya kalau awal-awal belajar, misalnya sebuah framework kayak Vue.js atau React.js. Nah, aplikasinya itu namanya biasanya disebutnya to-do list. Jadi kayak aplikasi daily planner lah. Jadi kita buat sebuah aplikasi yang mana nanti tugasnya itu untuk kayak menampung apa yang mau kita kerjakan, misalnya jam berapa kita mau ngapain gitu ya. Itulah aplikasi to do list ya, atau daily planner. Nah, di sini kita akan buat aplikasi itu sederhana aja dengan tampilan yang simple. Nah, jadi seperti biasa kalian install dulu Quasar ya, kemudian masuk ke direktori apapun, kemudian tinggal kalian npm init Quasar, buat tentunya projectnya. Yang pertama bilang aja ini to do list ya, JavaScript, Wordpack, kemudian to do list samain aja to do list app, kemudian to do list project, author, CSS, kemudian ini nggak pakai sama sekali, standar ya. Terus tinggal kita tunggu sampai instalasi projectnya kelar. Oke, udah kelar, kita running, tinggal masuk ke apa tadi namanya, to do list, terus kita dev. Oke, nggak buka di Safari, kita bukanya di Chrome. Nah, localhost 8080. Nah, terus kita mode mobile ya, kita buatnya di mode mobile. Nah, kita di sini mau edit dulu main layoutnya. Jadi di dokumen to do list, oke, src. Nah, kita hapus seperti biasa ya, yang kita nggak pakai essential link, hapus. Kemudian ke layout. Nah, untuk layout kita hanya pakai key page container kali ini. Sisanya dihapus saja semua, karena nanti header dan key page-nya akan kita edit di page home. Ini hapus saja semua. Oke, udah. Nah, kita nggak main di sini ya, kita main di ini doang nih. Gue rubah dulu seperti biasa ya, gue lebih seneng namanya aja page home. Kemudian di router ya, jangan lupa dirubah juga page home, save. Nah, kita main di sini aja di video kali ini ya. Nah, oke. Kita tadi udah hapus headernya ya, tapi kita tetap pakai, cuman kita pindahin ke page home ini headernya. Nah, jadi kita cari dulu layout ya di di layout and grid. Kemudian kalian cari layout, terserah mau yang mana. Dari sini aja ya, header dan footer. Nah, ini kalian copy ke layoutnya, kemudian kalian paste di dalam template ini, paste. Maka dia akan ada seperti ini. Terus kita tinggal edit. Nah, oke. Edit, dan kita hapus. Jangan lupa footernya kita nggak pakai di sini, hapus. Jadi kita cuma pakai key header dan key page containernya di sini. Untuk kelasnya kita hapus. Nah, kita udah punya kayak gini ya. Oke. Kita mulai masuk ke dalam codingan aplikasi to do list-nya. Nah, di sini
key headernya gue nggak mau elevated, nggak mau ada bayangan di bawah. Terus gue akan buat sebuah div di dalam toolbar. Ini gue hapus semua ya, jadi cuman begini doang nih. Nah, di dalam toolbar ini gue akan buat sebuah div. Terus gue kasih kelas text subtitle 1. Nah, stylenya seperti biasa ya, font favorit gue yaitu Arial Rounded MT Bold. Font family dulu ya, font family bold. Oke. Terus ini gue mau kasih namanya New List. Nah, gini ya, sebagai judul aja. Terus untuk key headernya, nah di sini gue mau pakai warnanya itu pink 3. Oke, pink 3. Dari mana? Dari Quasar ya. Kalian cari color palette, kemudian color palette. Nah, pink 3 itu warnanya kayak gini, pink 3. Oke. Udah ada judulnya di sini. Kemudian gua akan tambahin bawahnya itu key space untuk ngasih jarak. Key space. Nah, terus gua akan tambahin sebuah button dengan kelas 2 buah button. Kita kasih padding. Margin kanan ya. Jadi ada jarak antara tombol satu dengan yang sebelahnya nanti. Marginnya XS saja kecil. Terus gue mau set flat, rounded, dense. Kemudian iconnya itu event. Copy. Nah, kemudian yang kedua ini itunya adalah namanya iconnya itu ya, settings. Dari font material sini kalian cari aja. Nah, jadi ada tombol 2 di sini kanan. Nah, ini nanti untuk kalender ya. Kalau yang ini kita nggak gunain, cuman sebagai tampilan aja. Kalau bawah di sini ada tombol settings. Nah, terus kita akan tambahin sebuah key toolbar lagi di bawah sini. Key toolbar. Terus key toolbar title ya, key toolbar title. Terus isinya itu adalah sebuah button dimana kita akan set dense, terus flat, iconnya itu kalender today. Terus gua akan kasih di sini sebuah div class margin left SM. Nah, span tulisannya itu hari ini atau tanggal, boleh dah, tanggal ya, tanggal. Terus ini gue kasih strong dengan kelas, kita kasih margin left ya, antara strong dengan span ini nanti ada marginnya SM. XS aja lah, kegedean ya kalau SM. Nah, ini gua set default dulu ya. Misalnya ini hari apa ini? Senin ya. Senin 14 November 2022. Nah, oke. Di sini ada tombol. Nah, jadi ini fungsinya untuk nampilin hari yang sedang kita lihat jadwalnya nanti di bawah sini. Jadi harinya ini. Oke. Saat kita pindah hari melalui kalender ini, nah nanti saat kita tekan tombol ini, maka dia akan balik ke hari yang ini lagi gitu. Oke, udah kelar ya.
Nah, di sini gua akan install sebuah directory dari luar, ya, dependensi dari luar, yaitu namanya moment.js. Jadi kalau kalian mau berkutik di tanggal, jam, waktu, ini boleh kalian pakai ya. Jadi ini moment.js untuk time zone ya. Jadi untuk merubah dari format date, secara format date itu kan banyak ya, ada yang angka, kemudian ada yang langsung tanggal. Nah, itu bisa diformat. Nah, jadinya seperti yang di kanan ini nih di komennya. Oke. Nah, jadi kalian install moment.js ini, npm install moment min save. Kita stop dulu projectnya. npm install apa tadi, moment min save ya. Moment min save. Oke. Sebentar aja, ini nggak banyak ya package-nya. Nah, terus kalian running lagi. Oke. Nah, ini di Safari, close saja. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi kita udah punya sebuah dependensi yang namanya itu moment.js. Nah, sekarang gue mau buat sebuah, ibaratnya itu sebagai penampung plan database di dalam variabel ya. Jadi karena di sini gue nggak gunain database, jadi gue mau buat variabel sebagai penampung database gitu, sebagai perannya gantiin database. Nah, jadi di sini namanya gue buat komen dulu plan variable. Nah, plan variable ini gue akan buat sebuah namanya user plan ya, dengan ref. Nah, jadi kegiatan kita nanti disimpannya di dalam user plan ini yang kita inputin. Satu lagi ya, karena gue pakai variable, jadi ini bersifatnya temporary. Jadi saat di refresh maka datanya akan hilang. Nah, jadi gue buat defaultnya, jadi bentuk database atau database temporary-nya ini adalah JSON ya. Jadi 2022 ini tahun, kemudian di dalam 2022 ini ada bulan. Gue buat aja bulan 11. Nanti bisa kalian modifikasi saat kita udah berkutik di pembuatan kalender. Kemudian tanggal 12. Oke. Nah, di dalam sini itu gue mau buat isinya satu plan. Jadi sorry, ini array ya. Oke. Nah, jadi di dalam array ini adalah kumpulan objek-objek di mana satu objek itu menggambarkan satu buah plan gitu. Nah, jadi plannya misalnya kayak gini contohnya. Title-nya itu misalnya lari pagi ya, lari pagi. Terus gue juga punya time, mana time ini misalnya 14:20. Terus deskripsi ini kegiatannya gitu ya. Misalnya lari sampai lelah gitu. Oke. Nah, ini kita tambahin ref dulu. Nah, jadi plan kita nanti disimpannya di dalam user plan ini gitu. Oke. Nah, terus gue akan buat sebuah function ya untuk mengambil tanggal hari ini. Jadi namanya get today. Nah, jadi gue akan mengambil tanggal hari ini. Jadi kita buat variable konstanta const date dengan new date. Isinya itu new date. Nah, terus di bawahnya, nah, gue akan buat variable penampungnya ya. Jadi di sini gue buat date variable. Nah, current date dengan referensi nilai awalnya itu 0. Oke. Nah, di get today ini gue akan
ganti nilai current date, nilai ini sama dengan date ya. Namun kita akan format. Kalau kita pasang date, dia akan bentuknya itu seperti ini. Kita save, terus kita run. Nah, gue akan buat mounted di sini ya, supaya saat entah lost connection atau refresh itu akan ulang lagi, akan terulang lagi itunya runningnya. Jadi di sini gue akan get today-nya akan gue panggil di mounted. Oke. Nah, di sini gue akan coba console.log date-nya ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita akan manfaatin momen JS untuk merubah bentuknya menjadi bulan strip tahun strip bulan strip tanggal gitu. Nah, jadi kita akan pakai belum gue import ya. Jadi kita import dulu momen from. Ini momen ini namanya terserah kalian ya, tapi kasih aja momen lah biar enak makainya nanti. Nah gini, terus gue akan import juga, yaitu momen /local.id. Nah jadi ini gue pakai bahasa Indonesia nanti ya waktunya. Terus kita akan set di sini momen.local. Local ID. Nah, di sini waktunya sudah kita set dari waktu Indonesia. Nah, terus kita baru buat di dalam method get today ini, itu momennya tadi kita akan set date ya, nilai ini menjadi .format. Formatnya itu ada apa? Tahun strip, kemudian bulan strip, kemudian hari. Save, maka kita akan coba console log current date-nya. Current date. Oke. Nah, oke, udah kerubah ya. Jadi yang tadinya ada ada Western time, Indonesian time dan segala macamnya itu cuman tinggal kayak gini doang nih. Itunya, format dari date-nya. Jadi kita udah dapet dari date-nya ya. Nah, terus gua akan buat sebuah function lagi, long date format ya. Long date format di mana? Nah, long date format ini kita akan memanfaatkan momen JS lagi untuk merubah current date bentuknya menjadi seperti Indonesian, terus ini 14 November 2022 kayak gini. Sehingga yang di tombol ini akan menjadi otomatis sesuaikan dengan current date-nya gitu. Nah, jadi kan kalau tadi kan ini anggaplah gua set tadi 13 ya, 13 November kita ganti. 13 November nih kayak gini. Nah, kita akan buat dia menjadi tanggal hari ini yaitu 14 November. Jadi kita akan munculin di dalam sini yaitu current date-nya, nilai dari current date. Nah, kalau kita munculin current date di dalam sini ya, current date, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi kan ini kurang bagus ya. Maka kita akan manfaatin long date format, kita buat fungsi baru namanya long date format. Kita akan mereturn yang namanya momen this.current date .format LL. Nah, LL itu nanti jadinya kayak gini, LL ya. L besar ya, bukan L kecil. L besar ya, bentuknya kayak gini, 14 November 2022. Maka kita akan panggil long date format di sini. Oke. Nah, jadi maka muncullah 14 November 2022. Gitu. Nah, jadi kita udah buat fungsi long date format. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya gue akan buat
eh, sebuah tombol ya, sebuah tombol di bawah sini. Nih, di bawah sini itu saat kita klik akan menampilkan sebuah apa namanya? Form ya. Dialog yang diisinya itu adalah form untuk menginputkan atau menampilkan dari ini kita, plan yang mau kita tambahkan gitu. Nah, jadi di sini gua akan di page container ini gua akan hapus. Kemudian gua akan buat yang namanya key dialog. Gua akan taruh di bawah key page aja ya. Key dialog. Nah, view modelnya itu adalah card form. Nah, kita akan buat di variabelnya dulu ya, penampungnya. Namanya form variable. Nah, di sini card form referensi awalnya adalah false. Oke, kita balik ke key dialog. Kita akan set persistent ya. Artinya kalau tidak ada trigger maka tidak bisa di close gitu key dialognya. Nah, kita udah buat key dialog, sekarang kita buat tombolnya. Tombol untuk men-trigger key dialognya. Jadi kita pakai namanya key page sticky. Position ada di bawah sini, jadi bottom right. Terus kita kasih offset tuh 18,8 aja. Nah, terus kita kasih key button rounded, kemudian iconnya itu add, colornya itu pink 3. Terus kita kasih add click ya, fungsi dimana kalau kita klik maka kita akan rubah nilai cut formnya ini. Cut form sama dengan true karena inisiasi awal tadi false ya. Kita close, kita save. Nah, maka ada di bawah sini ya. Saat kita klik maka ini seharusnya udah muncul ya formnya. Misalnya kita hahaha. Nah, saat kita klik maka hahaha ini udah muncul. Nah, ini nggak bisa di close tanpa trigger ya, karena kita pakai persistent. Nanti kita akan tambahin tombol di dalam dialognya untuk meng-close dari si dialog ini. Oke, kita refresh. Kita udah munculin tombolnya. Sekarang kita buat formnya dulu. Jadi di dalam key dialog kan ada yang namanya keycard. Kelas full width. Nah, kita kasih keycard section yang pertama. Itu kita kasih div dengan kelas text H6. Terus kita kasih style ya, font family, Arial, rounded, mt bold. Buat kegiatan baru, save, kita tes. Nah, maka ada gini ya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi sebuah keycard section yang kedua. Nah, ini baru isinya adalah key form. Nah, key form dengan add submitnya itu namanya save plan, nanti function ya. Nah, dengan kemudian add reset itu namanya reset form. Kita kasih kelas key getter sm. Oke, kita tutup. Nah, kita buat metodenya ya. Jadi kan tadi ada yang namanya save plan. Ini masih function kosong aja nggak apa-apa. Kemudian ada reset form. Oke.
kita buat aja dulu, nanti kita edit. Oke, nah di sini baru kita buat input fieldnya. Jadi gua akan pakai sebanyak 4 inputan ya. Jadi di bawah sini kita buat dulu variabel penampungnya. Jadi ada namanya plan form. Nah, isinya itu adalah sebuah objek penampung dari input fieldnya nanti. Yang pertama itu adalah title, nilainya 0. Kemudian ada date, nilainya juga 0. Terus ada time, nilainya juga 0. Kemudian ada deskripsi, juga nilainya 0. Oke. Nah, inilah ada 4 buah form bukan form, input field ya. Nah, kita balik lagi ke formnya, kita udah buat ya variabel penampungnya. Nah, jadi yang pertama kita akan buat key input. Dengan vModel. Yang pertama itu tadi namanya planform dot title, outline, terus dense, terus colornya itu pink 3. Terus kita kasih placeholder nama kegiatan. Terus kita kasih rules. Mana kita akan set rules standar aja untuk form ya. Jadi saat formnya kosong, dia nggak akan bisa tersubmit. Jadi bukan form ya, input field salah satunya aja ada yang kosong, dia nggak akan tersubmit. Nah, jadi kita akan buat peringatan di mana input fieldnya itu harus terisi. File. Nah, peringatannya itu namanya adalah form tidak boleh kosong. Oke, kita save, kita tes dulu ya. Nah, ini kalau kita nggak isi, maka dia akan muncul peringatan. Oke, kita copy sampai 4. 2, 3, 4. Oke, kita udah punya 4 ya. Kita tinggal ganti aja yang ini date, kemudian yang ini time, kemudian yang terakhir adalah dash. Nah, untuk khusus date dengan time, kalian harus nambahin type ya, sesuai dengan Quasar. Kalau kita lihat ke input field ya, input text field. Nah, terus kita cari di sini input types. Nah, khusus untuk date dan time ya, kita harus tambahin type di sini. Date, time dan date ya. Nah, untuk date kita tambahin di bawahnya ya. Type-nya itu adalah date, kemudian kita ganti di sini nggak usah pakai placeholder. Terus time juga sama, nggak usah pakai placeholder, cuman kita tambahin type, itu adalah time. Nah, untuk yang dash kita akan tambahin type, yaitu namanya text area, dan nama ininya placeholdernya kita ganti sebagai apa ya, kira-kira deskripsi aja deh, deskripsi. Oke, kita save. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ada time, kemudian ada date, kemudian ada time ya, gitu. Nah, kemudian kita akan tambahin tombol, 2 buah button. Nah, jadi label yang pertama itu adalah simpan, kemudian kita tambahin iconnya itu save, terus type-nya itu adalah submit, colornya pink 3, dan no caps. Kita copy, kemudian tambahin di sini type-nya itu adalah reset. Kemudian kita nggak tambahin icon, tapi kita di sini tambahin sebuah atribut flat ya. Ini nanti dulu deh. Kita ini dulu aja, reset. Oke.
Nah, ada tombol kayak gini ya. Cuman gue mau buat yang reset ini flat. Nah, jadi kita tambahin flat di sini. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini gitu. Lebih stylish lah gitu ya. Terus gue akan tambahin kelas. Akan kita kasih padding di sini ya. Margin agak geser dikit ke sini ya. Biar nggak dempet. Margin left SM. Nah, jadi dia agak, nah itu ya, jaraknya ada ya, jaraknya. Oke, nah kita udah buat dua buah tombol. Nah ini ya, saat kita simpan ya, submit, itu dia nggak mau karena masih ada form yang kosong. Itulah salah satu validation standar menurut gue ya. Jangan biarkan formnya kosong gitu sih. Oke, selanjutnya kita akan edit reset form dulu. Jadi reset form ini gunanya itu untuk saat misalnya kita udah isi ini ya, terus kita simpan, kita reset, itu kita akan mengkosongkan ini lagi ya, input fieldnya ini akan kita kosongkan saat kita menekan tombol reset. Nah jadi saat kita tekan ini, ininya akan kosong semua gitu, padahal terisi seperti ini gitu kan awalnya. Nah jadi gampang aja, kita tinggal ke variable ininya ya, copy isinya sama dengan objek paste. Nah kayak gini aja. Terus jangan lupa ya, kita tutup dialognya. Jadi dialognya tadi namanya apa ya, card form sama dengan false. Kita tutup dialognya. Oke, nah jadi saat kita klik ini, kita reset, tertutup, dan saat kita buka, maka ininya udah nggak ada lagi isinya, udah terhapus ya, jadi 0 kembali gitu. Oke. Nah sekarang kita akan edit yang ininya ya. Apa namanya ini, tombol simpan buat kegiatan baru. Nah jadi kita save plan ini, kita akan buat yang namanya sebuah konstanta. Jadi form date sama dengan this dot plan form ya, dot date. Nah, jadi kita buat sebuah variable form date di mana isinya adalah tanggal dari form yang kita inputin di sini di dalam form ini. Jadi tanggalnya adalah di this.planForm date. Sebenarnya kita bisa langsung pakai this.planForm date ini, cuman itu ya terlalu banyak katanya, ada 3. Jadi gue simpen dulu aja di dalam variable form date. Kemudian kita akan ambil year-nya. Kita akan manfaatkan namanya substring. Form date.substring 0,4 console.log year. Nah kita coba dulu ya. Jadi gua akan isi ini. Nah tanggalnya sekarang aja, simpan. Nah maka ini ya dapat ya 2022. Nah, kemudian 2022 itu dari mana? Substring 0,4 itu artinya start 0 itu dari karakter pertama 0. Ya formatnya tadi kan year strip month strip date ya, strip tanggal. Nah jadi karakter pertama itu adalah 2. Kemudian 4 ini berhentinya jadi 2022 itu 2. Gua console log ini dulu deh, form date nya ya. Oke, kita ulang. Today, simpan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini karakter pertama ini adalah 0. 1, 2, 3, 4. Jadi berhentinya di 4. 4 jadi nggak kita ambil. Jadi dari 0 sampai 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi keambillah 2022 gitu.
Oke, kita langsung masuk aja karena gue udah jelasin substringnya. Nah, kita akan ambil juga yang namanya bulan ya, month kita akan ambil. Nah, untuk month kita akan ambil dari substring 5, startnya jadi dari 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari saat ini. Kemudian berhentinya di 7, 5, 6, 7, ini berhentinya. Jadi 5, 6 doang yang kita ambil. Jadi ini kita ganti 5,7. Terus yang selanjutnya itu kita akan ambil harinya, yaitu 8 berhenti di 10. Ini adalah day. Nah, oke. Kita akan console log. Jajal dulu ya. Month, day. Oke, udah ambil ya 2022 11 21. Oke. Nah, kita udah punya tahun, bulan, dan tanggal sesuai dengan ini ya, variabel yang kita buat tadi ini. Tahun, bulan, tanggal. Oke, maka kita akan langsung masukkan ke dalam variabel user plan. Jadi kita if di sini type of this.userPlan year, terus month, terus day, sama dengan undefined, maka this.userPlan year, kemudian month, terus day, sama dengan this.planform. Kalau tidak, user plan year, day, month, day dot push this.planform. Nah, ini gimana cara kerjanya? Jadi kita akan mengecek dulu ya ke dalam variable user plan. Misalnya gue mau masukin tanggal sekarang untuk di user plan. Kalau untuk di database realnya kita nggak perlu kayak gini ya, karena kalau kita misalnya contohnya pakai database Firebase misalnya, dia akan mengembalikan itu yang namanya objek kosong ya. Kalau nggak salah sih objek kosong. Jadi bentuk objeknya itu udah ada. Nah, kalau variabel kayak gini dia tidak terdefinisi atau undefined, makanya kita harus perlu cek dulu keadaannya dengan menggunakan type of. Jadi kalau this.userPlan ini misalnya hari ini ya, jadi kan year-nya 2022, month-nya 11, oke, ada datanya. Kemudian harinya itu kan 14. Nah, 14 ini nggak ada di user plan. Kita cuma set variabel inisiasi awalnya itu 12 ya, hari 12. Maka itu akan terdeteksi sebagai objek undefined. Jadi tidak ada objeknya gitu. Makanya kita harus masukkan this.userPlan year, month, day, inisiasi awalnya dulu. Makanya kita langsung bentuk array di sini dan isinya adalah this.planform. Jadi kita masukin objeknya, inisiasi awal objeknya gitu. Nah, sedangkan kalau kita pakai ini pada data, misalnya gue mau masukin pada hari tanggal 12, di 12 ini kan sudah ada datanya. Nah, maka akan terreplace kalau kita pakai yang ini ya, yang pertama. Makanya kita harus buat if di sini. Kalau objeknya itu tidak terdefinisi, maka kita inisiasi dulu awal dengan kayak gini caranya ya. Nah, kalau udah ada isinya, contohnya kayak di hari tanggal 12 ini, maka kita cukup pakai push aja. Jadi array-nya kita push dengan objek baru. Jadi objek yang lama ini tidak hilang gitu kan. Nah, gitu penjelasannya. Oke. Nah, sekarang kita tes. Maka di sini gua akan console log yang namanya user plan.
Oke, nah jadi misalnya gua tes nama kegiatannya itu makan 14 jam segini misalnya, simpan. Oke, nah di sini ada ya target 2000 ini 11 12. Nah 12 dan tanggal 21 ya, gua set tanggalnya 21 nih ya, bukan tanggal hari ini ya. 21 isinya makan, nah 12 isinya lari pagi. Oke, aman ya. Nah sekarang gua akan ganti kegiatannya jadi minum pada tanggal yang sama dengan jam misalnya 15.17, simpan. Nah, maka simpan. Oke, maka di sini kita lihat, nah dia 01, tidak terganti ya arraynya, melainkan cuma nambah karena dia kalau yang kedua datanya udah ada, dia akan masuk ke else ini gitu. Jadi oke, ini udah work, tinggal kita tambahin sedikit sentuhan lagi. Jadi kita akan tutup formnya saat setelah melakukan simpan. Terus kita akan reset formnya. Nah, kita akan reset formnya. Jadi ini saat disimpan ini hilang, nggak tersimpan ya. Nah, jadi saat kita simpan sebuah kegiatan, misalnya simpan, nah, maka saat kita buat baru, ininya udah nggak ada lagi, formnya udah kosong gitu. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita untuk menampilkan di dalam bentuk rutinitas atau yang namanya kalau di Quasar ya timeline. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang namanya timeline. Jadi di Quasar itu ada yang namanya timeline ya. Kalian search saja timeline. Nah, jadi timeline ini timeline. Oh, udah terbuka, sorry. Nah, jadi timeline ini dia fungsinya untuk kayak ya semacam timeline gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini cocok banget untuk namanya aplikasi to-do list. Oke, kita akan pakai key timeline dari Quasar. Kita copy, terus kita paste di dalam key page ya. Dialognya kita close, ini kita close, key page. Nah, habis ini jangan lupa kalian tambahin close tag-nya key timeline. Maka kalau kita lihat ada yang namanya kayak gini ya, timeline heading. Nah, di sini gue mau kasih margin left LG, kemudian margin right-nya LG. Oke. Di dalam key timeline, sorry. Jadi lebih tepatnya sih pakai padding kali ya. Padding. Nah, ya oke, padding. Nah, sekarang kita akan buat ininya, timeline-nya ya. Kita akan tampilkan timeline. Nah, jadi gue butuh satu variabel yang namanya adalah show plans. Oke, yang namanya adalah show plans. Nah, jadi fungsinya show plans ini adalah menampung plan yang kita pilih melalui tanggal untuk ditampilkan di dalam halaman ini, halaman key page ya. Nah, jadi kita akan buat dulu yang namanya method get show plans. Nah, get show plans ini kita akan copy sama aja ya kayak gini.
Cuman ini kita ganti jadi this.currentDate. Nah, terus kita tambahin this.showPlan sama dengan this.userPlan ke year, kemudian month dan day. Oke. Nah, kita udah jadi buat fungsi showPlans, tinggal kita gunain. Jadi fungsinya itu untuk mentransfer nilai user plan ya berdasarkan this.currentDate ke dalam showPlans gitu. Jadi satu ini aja, satu rutinitas saja dalam sehari ya. Maksud gua satu hari aja gitu yang ditampilin rutinitasnya. Oke, nah tinggal kita edit di sini ya sedikit di dalam save plan itu if dot form date sama dengan this dot current date, maka kita akan panggil this dot get show plans nya. Kemudian untuk get today nya juga kita akan tambahin this dot get show plans. Jadi kalau misalnya ini gua ganti jadi 14, kita buat dulu timeline aja ya. Nah, jadi maksud dari di get today ini, kalau di save plan ini kan kalian udah ngerti ya. Kalau misalnya kita masukin di form ini ya, di form ini sebuah kegiatan pada tanggal hari ini ya, jadi form date sama dengan this current date, maka kita akan langsung menampilkan di dalam timeline ini. Sedangkan kalau di get today kita panggil this.getShowPlans ini fungsinya untuk inisiasi awal pada aplikasi. Jadi saat aplikasi terbuka maka otomatis kan current date-nya hari ini dan kita langsung panggil showplans-nya untuk nampilin timeline untuk hari ini. Jika ada, jika nggak ada ya nggak ada. Gitu. Nah, terus kita akan masuk ke key page container dulu ya. Kita akan edit ini dulu ya, key timeline. Nah jadi ini gua akan rubah seolah-olah datanya itu kita masukin di tanggal sekarang. Oke, maka seharusnya this.getShowPlans ini udah terpanggil ya, karena di tanggal 14 ini ada isinya ya. Ini kegiatan satu kegiatan itu lari pagi. Nah kita akan edit key timeline-nya. Kita akan panggil key timeline ini jika ya kita pakai type of showplans itu bukan sama dengan undefined. Jadi kalau intinya kalau kita kasih ping tree, nah intinya kalau misalnya showplans-nya itu nggak ada, maka kita nggak akan tampilin key timeline ini gitu. Nah, terus key timeline entry, nah kita akan lakukan perulangan ya, item, index in showplans, key-nya itu adalah index, terus title-nya itu adalah item.title ya, title yang ini. Kemudian kita akan pakai subtitle-nya juga itu item.time. Kemudian baru kita akan tampilin isi dari kegiatannya. Jadi div dengan kelas itu text justify. Nah, kita akan tampilin apa? Kita akan tampilin yang namanya item.test. Nah, maka dia akan tampil di sini. Nah, kalau kita rubah lagi ya ke 12 ya, tanggal 12 kan nggak tampil, maka kita akan buat VLC di sini. Jadi kita buat sebuah div ya, VLs, dimana kelas text center
key button, ini nggak perlu ya. Flat, icon, error, outline, kita kasih labelnya itu belum membuat rencana kegiatan hari ini, no caps. Nah, oke, tampil ya. Ini kita full width aja kayaknya. Oh, kita ngapain pakai div ya? Kita nggak usah pakai div. Kita langsung aja di sini vs. Nah, full width. Oke, terus kita kasih margin topnya MD lah. Oke. Nah, jadi kalau kita belum ada kegiatan, maka yang munculnya adalah ini, tombol ini ya, belum membuat rencana kegiatan hari ini. Saat kita ganti ke 14 hari ini, udah ada, nah maka dia munculnya yang ini, lari pagi. Oke, nah sekarang, ini kan sudah work banget ya, sudah work secara garis besar. Nah, kita tinggal edit di dua tombol terakhir, yaitu di bagian ini dan bagian ini. Oke. Nah, di sini gua akan buat variabel baru, namanya itu adalah calendar date. Dengan referensi nilai awalnya itu 0. Jadi kita akan memakai tombol ini dulu ya, untuk men-set pindah-pindah hari, gitulah intinya. Menampilkan timeline pindah-pindah hari gitu. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang namanya key proxy untuk menampilkan kalendernya. Key pop-up proxy, terus key date, vModel, yaitu kalender date. Colornya itu pink 3, terus kelasnya full width. Full width. Nah, terus kita pakai max ya, maxnya ini format dari kalendernya ya, dari kalender Quasar. Oke, kita klik coba ya. Nah, dia munculnya kayak gini ya. Oke, nah, terus kita tambahin tombol di bawahnya. Key button yang pertama itu kita kasih vClose pop-up. Ini gunanya untuk nge-close dari kalendernya ya. Nge-close sebuah dialog lah intinya. Bisa pakai vClose pop-up atau kita set nilai variabel penampung proxy-nya ini jadi false gitu. Kemudian iconnya adalah save, terus labelnya itu simpan, color pink 3, no caps. Maka kalau kita klik, ada ini ya, simpan, terus kita buat button lagi, copy aja yang bawahnya biar cepet. Nah, sama vClose pop up, labelnya itu batal, margin left ya, margin left XS, flat. Oke, ini aja. Sorry, dan no caps ya.
klik batal, oh ya, color pink 3, save. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Oke, ini udah work. Nah, tinggal kita kasih sebuah fungsi di sini, add click ya, pada key button simpan di net ini. Nah, fungsinya gimana? Jadi seperti ini. Saat kita klik tombol simpan, misalnya kita 9 ya, kita klik 9, maka kita akan merubah nilai dari current date itu sama dengan kalender date. Oke, udah ngerti ya? Terus kita akan tampilin get show plans-nya. Kita akan panggil get show plans-nya supaya ini bisa tampil di dalam sini. Nah, sekarang kita akan tes. Maka kita akan oke, ini benar ya, udah 12. Nah, kalian set di mana aja tanggal ini, asal jangan tanggal hari ini ya. Nah, terus kalian nanti ke kalender, kalian pilih tanggalnya sama dengan ini. Misalnya itu tanggal 12. Oke, 12 kalian simpan, maka ini akan berubah untuk menampilkan timeline dari yang ada pada hari yang kalian pilih tadi ya, tanggal 12 gitu. Nah, sekarang tinggal kita edit satu tombol terakhir, yaitu tombol ini untuk membalikkan menjadi tanggal hari ini gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, di buttonnya ini kan udah berubah juga ya, tanggal 12 November. Nah, sesuai dengan tanggal yang kita pilih di sini tadi. Oke, untuk sentuhan terakhir kita tinggal rubah yang ini. Nah, jadi kita ke tombol itu, di mana itu tombolnya itu? Tombol dari di header ya, di header tombolnya. Nah, ini ya tombolnya. Nah, ini tombolnya. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Tinggal kalian tambahin sebuah add click, panggil fungsi ini, get today. Gitu. Panggil fungsi get today. Save. Maka kita akan coba sekarang. Tanggal 12. Oke, ada ya sesuai variabel database kita tadi ya. Ini sesi awalnya tanggal 12. Kita tekan yang ini, maka dia akan balik ke tanggal 14. Oke, sekarang kita akan coba secara full ya. Nah, ini kita full screen. Coba kita buat dari ini dulu ya, buat kegiatan baru dulu. Misalnya makan pagi. Terus set tanggalnya hari ini ya, 14/11/2022, jamnya terserah kalian. Misalnya makan soto. Nah, terus simpan. Oke, masuk ya. Kita buat lagi satu lagi, yaitu misalnya makan siang dengan tanggal yang sama. Terus jamnya ini, terus makan ayam. Kalian simpan. Oke, ada ya, muncul lagi. Nah, sekarang kita akan coba mau lihat kegiatan kita di tanggal 12. Pilih 12, simpan. Oke, masih ada ya, lari pagi. Kita ke tanggal 13. Oke, belum membuat kegiatan. Nah, kita balik lagi ke tanggal hari ini dengan memencet tombol yang ini. Oke, balik lagi. Oke, jadi gitu aja aplikasi simple tapi keren ya dari to-do list atau daily planner. Semoga bisa membantu kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.